Atau tidak ada ya? Belum lagi. Berarti sama sekali baru kemarin ya? Awal baru. Ya, ya. Itu langsung saja atau ada yang akan kita sampaikan anak-anak apa ya? Sebelum kita mulai, kita nontonnya aja sebentar ya. Itu apa? Ada nih. Salah satu semua kelas aja. Jadi dulu. Ya, rekam deh. Ya. Jadi ini Pak, kami bakal mengajukan beberapa pertanyaan dengan 4 cakupan Pak. Yang pertama itu dari perencanaan, kedua pengorganisasian, ketiga secara pelaksanaan, dan yang terakhir itu secara evaluasi. Untuk yang pertama di pertanyaan dalam perencanaan yang pertama, bagaimana proses perencanaan kebijakan pendidikan di Kota Bukit Tinggi ini dilakukan? Kamu di samping di situ enggak? Apakah dari kampus juga ada mengajukan penelitian atau menambah referensi ke dinas pendidikan? Sejauh ini belum ya? Belum. Karena juga berkaitan dengan pendidikan, idealnya harus ada ke dinas pendidikan. Kalau di DPRD kan sebelum kita masuk ya ke substansi materi, DPRD kan hanya khusus pembentukan produk hukumnya, penyusunan dan perdanya, pembahasan, sampai dengan nanti penetapannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Secara teknis tentang materi pendidikan idealnya harus ada ke dinas pendidikan. Jadi paham kategori atau kewenangan dari pemerintah daerah, minimal yang sudah SD SMP itu kewenangan kabupaten kota, yang SMA dan sederajat itu kewenangan dari provinsi. Nah, apa sedikit memberikan gambaran ya. Kalau di PRD itu mungkin kategori dan segi untuk penyusunan dan pembahasan dalam undang yang dilakukan oleh pemerintah. Terus sebagai gambaran ke depan nantinya pemenuhan bahan nanti itu dokumen atau data-data mungkin bisa ke dinas pendidikan gitu sebagai gambaran. Berarti dari DPRD sendiri bukan untuk membuat aturan lalu diberikan ke dinas pendidikan, bukan begitu? Tidak apa-apa. Paling sementara kita masuk ke substansi deh dari pendidikan. Pertama dari tentang pendidikan. Kalau secara aturan tentang pendidikan itu kan merupakan hak dasar bagi warga Indonesia semuanya diatur dalam undang hampir 5 ya. Di pasal berapa itu kalau tentang pendidikan dan undang pendidikan? Ya, sampai 5. Dasar itu ke pendidikan tuh ada dasar untuk demo pasal berapa? Oke, harus tahu. Ini baca ya. Oke, Pak. Di undang dasar itu. Pertama dan kedua dari penugasan dari Undang-Undang 45 itu pemerintah pusat mengeluarkan undang tentang pengaturan pendidikan turunannya. Di situ tentang makanya di daerah ada membuat perda tentang penyelenggaraan pendidikan. Itu daerah lain punya daerah pendidikan. Kalau Bukit Tinggi ada perda tentang penyelenggaraan pendidikan. Maaf, lupa nomornya bisa di-download nanti di JDH Bukit Tinggi. Ada perda tentang penyelenggaraan pendidikan. Kondisi saat ini di perda itu masih mengatur secara menyeluruh karena belum ada diganti, karena ada perubahan kewenangan itu masih mengatur secara keseluruhan baik dari tingkat SD sampai SMA. Rencananya ke depan dari dinas pendidikan juga akan mengajukan usulan perubahan perdanya hanya sebatas kewenangan kabupaten kota. Itu sebagai pendidikan. Ini kita masuk ke tahap perencanaan. Secara regulasi itu dalam Permendagri 82 2015 tentang pembentukan pendukung daerah dan perubahannya, bahwasanya perencanaan pembentukan di daerah itu diatur atau diselenggarakan dulu dan dimasukkan dalam program perda. Baik perdanya apa saja, baik inisiatif dewan maupun inisiatif dari pemerintah daerah, itu harus diajukan ke dulu dalam program pembentukan peraturan daerah. Contohnya gitu. Untuk tahun 2026 itu biasanya di kegiatan yang ada di Bakti Perda DPRD itu akan melakukan rapat internal dulu dengan pemerintah kota. Usulan dari pemerintah kota baik DPRD mengajukan rencana perda.
yang akan dibahas di tahun 2026. Kewenangan itu untuk di DPRD itu adalah kewenangan pemerintah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Itu kewenangannya ada di halaman 4. Itu yang pertama. Dari sisi perencanaannya, nanti DPRD akan menggabungkan ranperda usulan dari pemerintah kota dengan instansi dewan. Contohnya dekat ranperda yang urusan wajib dulu lah, PBD murni, PBD 2000 murni, PBD perubahan, dan perda tentang pertanggungjawaban bersama PBD. Itu juga wajib untuk setiap tahun untuk APBD. Ditambah dengan perda usulan dari pemerintah daerah itu melalui organisasi perangkat daerah terkait usulan. Nah, itu diberikan judul berikut dengan sekiranya sesuai dengan aturan itu ranperda yang dihasilkan itu di luar yang wajib, dan perda baru itu harus dilakukan ada NA-nya, naskah akademis atau penjelasan yang untuk perubahan maupun keterangan baik untuk perubahan. Itu dari sisi aturan. Undang-Undang 82 dari Bali itu ada. Itu juga dari proses pelaksanaan dilakukan nanti dirangkum dalam perda usulan dari pemerintah daerah dengan pemerintah dengan DPRD itu dirangkum, diprioritaskan nanti di dalam rapi pertemuan secara menyeluruh itu yang jadi prioritas dibahas nanti di tahun 2026. Kita anggap untuk tahun 2026 ya pembahasannya. Nah, di situ akan dirancang nanti masa sidang istilahnya pembahasan. Contohnya di ranperda dan pertanggungjawaban pasangan PBB itu kan memang wajib. Itu biasanya di bulan April, bulan April atau Mei. Habis itu nanti di APBD perubahan itu di bulan, kalau secara aturannya di Agustus nanti. Tapi melihat kondisinya bisa molor, tapi dia paling lambat perubahan APBD itu paling lambat tanggal 30 September itu harus selesai. Kalau untuk APBD murni itu di November harus selesai dibahas dan disampaikan ke provinsi untuk dikonfirmasi. APBD perubahan perda tentang APBD itu dilakukan evaluasi oleh provinsi dan ini Badan Keuangan Provinsi dikeluarkan dengan nanti keputusan gubernur hasil evaluasi. Itu untuk kaitan APBD. Begitu juga dengan perda lainnya yang kalau itu tanpa naskah akademis ya yang APBD. Kalau yang perda lainnya itu contohnya kita anggap perda tentang pengelolaan sampah. Pendidikan lah kita anggap profesor. Di situ sesuai dengan ketentuan itu kalau perda ajukan baru itu sesuai dengan kebutuhan yang kepentingan daerah itu harus ada naskah akademisnya. Jadi OPD atau perangkat daerah terkait sebagai pemberakasa contohnya pendidikan itu adalah pada dinas pendidikan. Dia harus membuat perda itu lengkap dengan naskah akademis. Itu disebut rencananya. Pola perencanaan dilakukan itu harus ada anggarannya terlebih dahulu. Makanya pembahasan program pembentukan daerah itu diusulkan sebelum APBD 2006 ditetapkan. Nah, 2026 ya APBD itu biasanya tanggal di November. Artinya anggaran untuk penyusunan ranperda yang ada pembuatan naskah akademisnya dianggarkan dalam APBD. Makanya penyusunannya untuk ranperda itu ada disusun per masa sidang tadi, umpamanya nyalunado bisa jadi di masa sidang 3 atau masa sidang 2 nantinya. Kalau bisa kita menjelaskan atau anak-anak apa tuh bisa menerangkan kali direkam gitu ya. Itu pola untuk yang ada di DPRD. Sekiranya itu berupa ranperda perubahan, SKPD hanya membuat ranperda tersebut hanya dengan membuat keterangan atau penjelasan. Tapi sistematika untuk penjelasan atau keterangan itu sama sistematikanya dengan naskah akademis, pembuatan naskah akademis. Ada sistematika dari sisi penyusunannya, perubahan, kalau untuk perubahan. Tapi kalau yang baru itu full sistematikanya bersesuai dengan materi atau substansi yang diatur di dalam pola penyusunan naskah akademis. Dasarnya penyusunan akademis itu adalah dalam Undang-Undang Bali tahun 2011 tentang pembentukan pembentukan peraturan perundangan. Itu dasar utama sekali bagi anak-anak untuk memahami tentang pola penyusunan produk hukum. Di undang
PP dan seterusnya berketurunannya. Di dalam undang-undang itu juga ada menyatakan hierarki perundangan. Jadi perda itu adalah peraturan yang terendah, peraturan yang mengatur yang terendah. Dia bersifat hierarki. Namun Undang-Undang Dasar 45 hierarkinya itu sistem tap MPR, undang-undang atau perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, baru peraturan daerah. Peraturan daerah itu baik peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten kota. Itu hierarki peraturan undangan. Secara ketentuan kita tidak boleh menyimpangi atau melanggar ketentuan yang ada di atasnya. Jadi harus selaras. Sekacanya. Kita lihat juga langsung dengan perencanaan. Perda atau perda untuk di daerah itu dibuat sesuai dengan perintah aturan yang lebih tinggi dari hierarki tadi. Hierarki penanganan undang-undang menyatakan harus dibuat perda, makanya daerah harus membuat perda. Perda pendampingan pendidikan itu undang ada menyatakan itu dengan turunnya untuk peraturan pemerintahnya menyatakan harus membuat peraturan daerah. Berikut dengan aturan-peraturan dari menterinya menyatakan semua peraturan daerah harus membuatnya. Itu sepanjang diperintahkan perda penyusunannya, perencanaannya membuat perda itu harus ada perintah. Boleh ada boleh juga perda dibuat sendiri sepanjang dibutuhkan kepentingan daerah. Tapi tentu harus ada dasarnya. Nah, namanya daerah itu membuat perda tentang misalnya GOT itu sebenarnya secara teknis, tapi dari segi regulasi tidak ada aturannya. Nah, tapi hal itu boleh dilakukan sepanjang kebutuhan daerah dan juga tidak menyimpangi dari aturan yang lebih tinggi. Itu saja. Dari segi perencanaan kita masuk kembali ya, cuman agak lari-lari sedikit, cuman sebagai gambaran. Intinya tadi yang Pak sampaikan, anak-anak aku baca dulu